Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini masih pengen ketawa kita nih sebenarnya ya. Kenapa sih? Udah ketemu Ustaz? Belum ketemu. Kayaknya ada. Enggak, kalau memang mau cari neneknya, Iya. jangan-jangan neneknya mau ke rumah saya itu. Ya Allah ya. Baik ya, Masya Allah, mudah-mudahan ketemu ya. Tapi ya namanya pertanyaan kepada Ustadz ya harus Dan dijawab. memang, maaf, nenek itu harus ada penuntunnya. Yes. Saya dulu jadi penuntun buat nenek saya. Ternyata saya baru tahu, kadang pikun, tidak tahu alamat, Iya. suka mau jalan, suka ngoceh. Iya, ya kalau misalnya kadang-kadang mau dituntun, kalau tiba-tiba dia keluar sendiri itu yang jadi Itulah PR ya. masalahnya. Nah baik, kita akan lihat ini ada cuplikan ya, calon jamaah umroh ini untuk umroh yang tertua. Yuk. Imuma, nenek berusia 102 tahun, warga Kelurahan Lompoe, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Imuma yang tergabung dalam kloter 4 embarkasi Hasanuddin ini akan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Mei mendatang bersama 120 jemaah calon haji dari Parepare. Di usianya yang sudah lebih dari seabad, semangat Imuma sangat tinggi untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Secara fisik, Imuma dalam kondisi sehat. Selama hidup juga tidak pernah menjalani perawatan medis. Masya Allah, tabarakallah. Ya, selama Ya, hayat dalam masih keadaan. dikandung badan tetap harus ibadah. Masya Allah. Guruku, Yeah. ini gimana sih kalau aku bilang sekarang mungkin aku lebih mengkerucut kepada anak-anaknya nih. Iya. Ya keinginan beliau sangat luar biasa. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijagain, apa yang harus diperhatikan, silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Bang Ali, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipsnya gimana supaya ibadahnya orang yang udah lansia ini, apalagi tidak ada yang mendampingi? Sebenarnya Ustaz Bani yang bisa menjawab, yang sering mendampingi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang tua kita tidak bisa kita juga mandang daripada usia ini ya. Kadangkala kalau udah di Tanah Suci itu kita lihat justru yang kuat, yang lebih cepat ready itu di lobi, biasanya lobi hotel untuk berangkat ke masjid orang-orang tua kita. Karena anak muda masih santai di kamarnya. Kadangkala ada yang masih berendam di bathtub, subhanallah. Ya, orang-orang tua ini Masya Allah tinggal di masjid dari maghrib sampai isya, dia jaga wudhunya bisa, bahkan jam 2 malam udah tahajud ke Nabawi, ke Masjidil Haram. Tidak bisa kita remehkan juga. Tapi kalau mau ditanyakan tipsnya, yang pertama subhanallah itu dimulai dari sebelum berangkat. Sebelum berangkat, hendaklah orang yang mau berangkat ibadah haji ataupun umroh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan orang yang ditinggalkan. Ya, mendoakan orang yang ditinggalkan, minta perlindungan kepada Allah untuk orang yang ditinggalkan. Lalu dibalas sama orang yang ditinggalkan agar nitipin orang yang berangkat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min haitsu ma kunta, dimanapun dia berada, orang ini supaya tetap dalam ketakwaan dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya yang mau berangkat yang berdoa, tapi yang ditinggalkan juga mendoakan orang yang mau berangkat. Sama-sama saling menitipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ada doanya Nabi SAW, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Engkaulah ya Allah temanku dalam perjalanan, dan juga engkau adalah yang menggantikanku untuk menjaga keluargaku yang kutinggalkan. Itu bagi yang mau berangkat. Tapi bagi yang ditinggalkan juga mendoakan agar pemberangkatannya juga lancar. Kemudian yang kedua, ada tips daripada guru-guru kita, mau berangkat umroh, mau berangkat haji, itu yang pertama dicari termasuk diantaranya adalah teman yang soleh, teman yang baik. Jadi sangat penting itu ketemu sama orang baik di Tanah Suci. Kalau ketemu sama orang yang malas di Tanah Suci, maka malas juga ke masjidnya. Di hotel aja terus. Hotel, restoran, restoran, hotel, hotel, restoran. Tapi kalau ketemu sama yang rajin ibadah, mau dia semalas apapun, ketemunya, temannya sudah bangun mandi, mau ke masjid lagi. Yuk ke masjid, pasti diajakin. Pasti diajakin. Maka salah satu tipsnya berangkat ke Tanah Suci, cari yang mana kira-kira temanku ini nanti yang selalu ajak aku ke masjid. Yang mana kira-kira nih yang selalu ngingetin kalau aku lagi malas-malesan. Maka titipin orang
orang tua kita sama yang kira-kira ini bisa menjadi temannya nanti insya Allah di tanah suci. Jadi dititipkan ini orang tua Teman kita seperjalanan. teman seperjalanan, karena itu sangat-sangat penting, sangat-sangat kita butuhkan dalam perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan tipsnya itu kan orang yang berangkat ke sana adalah orang yang mampu. Di antara kemampuan itu adalah ada biaya berangkat, ada biaya selama di sana akomodasi, ada biaya pulang, dan ada biaya yang ditinggalkan bagi keluarga yang ditinggalkan tadi. Subhanallah. Jadi jangan sampai berangkat juga dalam keadaan kekurangan. Walaupun Allah yang maha mencukupkan, tapi kita sebagai manusia ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimalnya seperti apa? Ada biaya untuk berangkatnya, ada biaya selama di sana kalaupun ada apa-apa segala macam, dan ada juga biaya untuk pulangnya. Yang jelas ketika seorang beribadah, kita tidak bisa juga menilai daripada usianya. Kadangkala yang kelihatan usia senja, tapi justru malah lebih jiwa muda, lebih kuat dalam ibadahnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kadang-kadang ada faktor X yang dikuatkan akhirnya ya. Betul. Niat yang sangat luar biasa dan akhirnya bisa melakukan ibadah tersebut ya. Nah, baik, ada cuplikan lagi nih di sini. Lansia ini tidak malu belajar membaca Al-Iqra. Silakan. Jumlah lansia di Indramayu, Jawa Barat mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan belajar membaca Al-Quran. Para lansia tetap semangat meski banyak peserta lainnya lebih muda dari mereka. Program yang diadakan di Taman Lansia ini diadakan di akhir pekan selama bulan Ramadan. Selain program belajar membaca Al-Quran, program ini juga mengadakan tausiah di setiap pertemuannya. Tepuk tangan Masya dong. Allah. Luar biasa. Baik. Ustadz Maulana, mohon ilmunya ini. Apa tuh? Ya semakin tua kan semakin, maaf kalau bahasa kita pelo ya. Pelo atau susah ngucap ya. Susah ngucap. Makhrajnya mungkin nggak akan sejelas kita pada saat muda. Nah ini banyak yang bilang kan ada yang nggak paham ilmunya. Hati-hati kalau salah jadi dosa loh. Nah ini gimana guru, silakan. Izin buat semuanya, guru kita Ustaz Bani yang selalu mendampingi nenek-nenek. Ustaz Sam yang neneknya sudah nenek-nenek. Bahkan pulang umroh ya meninggal di pesawat. Sebelum mendarat. Baik kepada semuanya, termasuk Bang Ali yang lagi diuji juga ya. Lagi merawat neneknya juga. Buat semuanya, Masya Allah Tabarakallah, obat bagi orang tua yang senja, teman yang paling hebat, yang paling enak bagi orang tua, menghilangkan yang namanya itu tadi pikun adalah membaca Al-Quran. Pertanyaannya, nih aku ada pengalaman sedikit. Setiap pergi ke pasar atau kemana itu ada nenek-nenek yang saya selalu amati. Dia baca Quran pakai bobokan. Bobokan tangan. Cuci tangan coba apa? Oh oke. Iya. Kobokan. Aku tadi ngomong apa? Bobokan. Nggak ngerti aku. Iya itu. Apa tadi? Kobokan. Iya. Tahu nggak kenapa pakai kobokan? Karena biasanya kalau orang ngaji kan pakai ludah. Oke. Mindahin. Dia tidak mau. Lembarannya. Dia pakai air, mindahin, ngaji lagi. Jadi pakai. Ini kesalahan yang kecil. Tapi itu luar biasa. Saya amati walaupun pengucapannya nggak jelas karena kan sudah ya. Mohon izin tanpa menggurui. Ini ada namanya bentuk dimaklumkan ya, darurat. Kalau di kita pernah belajar bahasa Arab itu ada ilmu apa ya? Ya itulah daruratus sihri namanya kalau di pembelajaran. Mohon maaf tanpa menggurui. Dalam keadaan seperti ini yang jelas dia yakinkan itu makanya termaafkan karena mohon maaf giginya sudah ada yang sudah pamit. Sudah pamit semua kan? Sudah pamit semua. Yeah. Jadi pengucapannya tidak jelas. Maka itu dimaklumkan. Yeah. Tapi dalam hal ini sebaiknya hanya untuk dirinya tapi bukan untuk pengajaran. Ya, kadang-kadang juga mengajarkan. Tapi kita yang harus memaklumkan mungkin maksudnya itu. Mungkin maksudnya itu. Karena di dalam lingkungan kita sekitar kita ada orang tua karena faktor usianya, ada karena faktor itu, ada faktor dialeknya. Ini ada faktor dialek. Contoh, enggak usah jauh-jauh, saya aja nih dialek saya masih berantakan kan, berenang, menyelam, apakah itu? Yang tadi itu bobokan.
Harusnya pakai kop ya, jadi bak. Iya, jadi minta maaf, kita lah yang harus memaklumi. Tapi dalam posisi ini, orang-orang seperti ini sebaiknya jangan jadi imam. Jangan jadi imam, jangan jadi guru ngaji. Dikhawatirkan itu yang membekas. Maka para abiza itu kan 1 tahun dia hanya belajar tahsin aja dulu. Tahsinnya sudah hilang. Maka dari sini tadi kita lihat tayangan tadi yang diambil oleh tim Islam Tinda itu bagus. Kenapa dia belajar Iqra lagi? Untuk memperbaiki pengucapannya. Dan mohon maaf, itu bisa membantu orang tua untuk bisa apalagi supaya tidak pikun. Ya, kan ada pembelajaran supaya nenek-nenek tidak pikun, suruh baca buku. Baca buku. Maka dia baca buku terus. Oh ya, obat lansia itu. Apalagi, maaf saya pinjam kebiasaan sekarang ada game. Game itu yang kota-kota Tetris. Ya itu. Aku nggak mau sebut namanya sih. Itu game khusus buat yang klik. Sekarang ada yang angka-angka mencocokkan angka. Yang itu. Oh iya, oke. Tahu kan? Game itu. Jadi itu kenapa tidak kita ambil Al-Qur'an? Meskipun mungkin menurut kita pengucapannya nggak sempurna lagi. Karena faktor giginya sudah banyak yang pamit. Tapi tetap kita applause. Apalagi kalau sudah bergetar. Ada apalagi ya itu kan. Iya, baik ya. Tetap semangat pokoknya. Tetap semangat. Tetap dapat pahala ya. Niatnya. Innamal a'malu binniat. Baik, ini aku gregetan nih ya, karena dari tadi ternyata yang nanya sama kita ajaib-ajaib. Kok ajaib-ajaib? Ya, kita masuk lagi dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kayaknya bener nih. Dari mana ini? Ya, ini dari Fitri Firdaus. Jadi ceritanya gini, kakak saya mau sekolah. Kakek. Oh iya, kakek saya mau sedekah. Ya, giliran uangnya udah disedekahin sama kakek, dia kelihatan kebingungan mencari uangnya kesana kemari. Nah loh, ya, sampai akhirnya minta ganti sama aku karena dia merasa uangnya hilang. Bagaimana Ustadz hukumnya uang yang sudah disedekahkan malah minta ganti? Ya. Oke. Ustadz Bani deh. Yang sudah akrab dengan nenek-nenek. Iya, ini pertama makanya aku kaget juga sampai Kenapa? itu. Banyak nenek-nenek ketemu saya muridnya Ustadz Bani. Memang Ustadz Bani itu spesialis. Sabar. Aduh, Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Tapi bukan pertanyaan Bang Ali kan? Bukan ini. Bukan. Bagaimana hukumnya sudah bersedekah, diminta lagi tuh. Masya Allah. Pertama, kalau sedekahnya belum sampai ke, mohon maaf, yang mustahik atau yang fakir miskinnya, dia masih sedang proses atau dititipkan, tolong ya berikan sedekah, tapi belum diberikan, belum diterima, maka ulama sepakat boleh mengambilnya kembali. Karena status sedekah itu sudah menjadi sedekah itu kalau dia sudah berpindah tangan diterima oleh yang menerima atau fakir miskinnya atau mustahiknya. Sebagaimana Allah sampaikan, in tubdus sadaqah fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau sedekah itu kalian nampak akan kalian perlihatkan, boleh, nggak ada masalah. Tapi afdolnya kata Allah itu dirahasiakan. Cuma dia, Allah dan si penerima yang tahu. Wa tu'tuhal fuqara, dan engkau berikan kepada orang fakir. Jadi status sedekah kalau sudah tuha diberikan. Jadi kalau belum sampai pindah tangan, ditarik lagi nggak masalah. Satu. Yang kedua, kalau sudah sampai, sudah pindah tangan, ini bagaimana? Kata para ulama sepakat, bahkan Imam Bukhari itu membuat bab khusus dalam sahihnya itu tidak halal menarik kembali sedekah yang sudah diterima oleh si fakir miskin, nggak halal. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali hibahnya, sedekahnya, pemberiannya, itu mohon maaf nauzubillah dzalik kal aidu fi qaihi, seperti orang yang sudah meludah, mohon maaf sekali, dia ambil lagi ludahnya. Nauzubillah dzalik. Jadi nggak boleh. Untung ludah ya. Bukan bahasa yang lain. Iya. Tapi mohon maaf, ini kan buat orang dalam kondisi normal. Buat yang segar-segar, sehat-sehat. Pikun nih dia nih. Tapi kalau sudah pikun nih masalahnya bagaimana nih? Boleh apa enggak?
hukumnya tetap sama, tidak boleh mengambil karena itu menyakiti hati yang menerima. Iya. Lalu apa yang dilakukan? Bersyukur tadi cucunya atau anaknya tadi itu ya? Cucunya. Cucunya ya. Cucunya. Cucunya yang diminta. Nah, itu kalau Anda Allah berikan keluasan rezeki, gantilah. Ganti ya. Ganti. Insya Allah pahala tetap dapat, Amin. si kakek dapat karena dia sudah niat tadi melakukan Iya. sedekah, kata guru kami Ustaz Maulana, sudah dapat pahala niatnya dan Anda dapat pahala Pahala juga double. karena ikutan di situ. Masya Allah. Ustaz, masalahnya banyak. Nggak cukup saya ganti, Sedekahnya nggak Ustaz. dikit. Maka cicil lah. Nah, kalau situ maka deketin terus si kakek, ajak ngobrol terus, ingatkan kek, kan kakek kemarin yang ngomong bahwa kakek ingin masuk surga dengan harta kakek. Kakek ingin membawa harta kakek sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berhenti sampai di dunia. Memang terus bagaimana? Tapi kan hilang. Bukan hilang. Kakek sudah sampaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kakek sudah bantu ini, kakek sudah bantu itu. Maka jangan dicari lagi. Terus kita ingatkan dengan sopan santun, dengan cara yang baik. Bukan datang ke yang sudah nerima. Mohon maaf, Bro. Kakek ini lupa. Kemarin sini Balikin. Nah, itu jangan ya. Oke. Tapi memang Masya Allah luar biasa ya dinamika orang-orang yang Allah berikan umur yang panjang ini. Ada saja kekurangannya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban mengajarkan kepada kita doa supaya Allah hindarkan kita Ya. dengan kondisi seperti itu. Amin, ya Allah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika A'udzubika min an uradda an uradda ila ardalil umur. ila ardalil umur. Ustaz, bahasa Arab, bahasa Indonesianya bagaimana itu? Atau terjemahnya bagaimana? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kondisi tua yang pikun, lemah, tidak bisa melakukan Amin, aktivitas ya Allah. yang baik. Amin, amin, amin. Nah, ini perlu kita sampaikan, kita mohon kepada Allah. Kita dikasih umur panjang, alhamdulillah. Tapi kalau bisa panjang, sehat seperti tadi, ini tayangan itu. Sehat, tetap nggak pikun, sampai meninggal dalam kondisi tidak ada yang berkurang dalam tubuh kita. Sehingga kita tetap beribadah kepada Allah dengan maksimal. Dan tidak merepotkan anak cucu kita. Nah, itu yang kita mohon kepada Allah. Tapi kalau ternyata Allah berikan itu, mudah-mudahan itu jadi ladang pahala buat anak cucu kita. Dan mudah-mudahan pahala kita juga tetap tidak terputus. Allah tetap berikan dari semua ibadah yang kita lakukan, meskipun tidak kita lakukan secara maksimal. Wallahu a'lam Masya Allah. Besok-besok videoin. Jadi pas lagi lagi sedekah, videoin. Kan? Bukan di video. Nah, ini gambarnya kakek gitu kan ya. Ini Tahu-tahu didatengin orangnya. Bapak udah ngasih uangnya ya. Baik, jadi ini sebenarnya ini adalah ladang amal bukan hanya untuk yang pikun tapi keluarga yang ngurusnya ya. Kalau ada yang sakit juga ladang amal buat keluarga yang mengurusnya. Baik, kita lanjutin lagi nyok. Ini kita ada lagi di medsos kita nih sebentar. Ini hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana ya kakek saya minta izin untuk nikah lagi? Ya. Padahal usianya udah 80 tahun. Ya. Ditegesin ya. Dan aku nggak setuju karena calonnya itu tujuannya jahat. Hanya ingin harta warisan kakek saya. Betul. Guruku. Nih! Wow. Buat semuanya yang mau menikah itu adalah ibadah, jangan ada niat jahat di dalamnya. Karena, kenapa? Karena membahayakan. Apain 80-an? Masih ada kok yang 50 tahun depan. Asik. Apa sih, ada masalah? Jatiwaringin. Aku gak enak juga sih. Jadi tolong niatnya baik. Niatan baik akan dapat kebaikan, niat buruk dapat keburukan. Dan orang yang berniat untuk harta tunggu kekecewaan. Pasti. Dia akan dimiskinkan. Oh ya Allah, seru banget ya. Baik ya, kita akan bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.